Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weti SPD dari SMP Negeri 2 Padang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, terwujudnya peserta didik yang tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menambah pengalaman belajar bagi guru dan siswa melalui pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada siswa serta menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, maka perlu adanya kesepakatan yang telah ditetapkan bersama wali kelas. Murid menjalankannya dengan konsisten. Wali kelas mengontrol kegiatan secara berkesinambungan. Kemudian terbentuknya karakter positif yang muncul dari diri murid, diantaranya disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, mandiri, dan aktif dalam kegiatan belajar, serta menghargai guru baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam rangkaian proses kegiatan pembentukan kesepakatan kelas bersama wali kelas dan siswa, proses kegiatan layanan BK, kegiatan kolaborasi dengan wali kelas dan rekan sejawat, kemudian hasil pengumpulan tugas, semua kegiatan tersebut didokumentasikan dengan rapi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi kepada guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Yang kedua, mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan tentang penerapan budaya positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Yang kelima, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Kemudian yang keenam, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan, warga sekolah merupakan contoh teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak saling bekerja sama dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Kemudian, orang tua diharapkan dapat mendukung kegiatan penerapan budaya positif dengan cara senantiasa menerapkan budaya positif tersebut di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, kegiatan dalam rangka meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata yang akan dilakukan. Kemudian ini adalah kegiatan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah kepada rekan guru. Berikut ini adalah video sosialisasi pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Sukses melangkah ke yang lebih jenjang berikutnya. Yang sudah diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan mengenai budaya positif yang sudah kita dapatkan dari program CGP. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bersedia hadir pada kesempatan ini.
untuk mendengarkan sosialisasi bagaimana menyebarkan budaya positif di kelas-kelas. Program CGP ini tidak terpisah dari program pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Jadi menyebarkan budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah setiap hari hendaknya. Kebetulan saya adalah guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, Sumatera Barat. Konsep utama modul budaya positif ini nanti akan membahas perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian keyakinan kelas yang harus kita miliki di dalam kelas, kemudian segi 3 restitusi dalam penanganan kasus siswa. Jadi semuanya konsep-konsep ini akan kita terapkan di sekolah. Kita lihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi dan tidak terlepas dari perkembangan karakter siswa yang merujuk pada profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi pembelajaran kita paradigma baru, kita hendaknya membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah pernah dan disiplin positif ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu menerapkan semua kebiasaan-kebiasaan yang positif kepada siswa kita. Nah, disiplin di sini nanti ada disiplin yang berhasil dan ada yang disiplin yang tidak berhasil. Nah, nanti akan kita lihat lebih jelas lagi. Selain disiplin positif juga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah suatu kebutuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan ini untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi nanti semuanya berdasar pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama, untuk apa kita melakukan suatu pekerjaan? Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal. Jadi untuk apa kita melakukan sesuatu? Itu untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga, untuk apa kita melakukan sesuatu? Mungkin untuk mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tua, dari apa yang kita sayangi dan lain-lain. Rasa diterima, dipedulikan, dan berbagi, kerjasama, membagi, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan, untuk mempertahankan harga diri, keinginan untuk dianggap oleh teman, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan. Kebebasan memiliki rasa mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan anak-anak ini biasanya cenderung untuk bermain, itu kebutuhan kesenangan. Kita tinjau selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan manusia untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan motivasi itu ada 2 jenis, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi dari luar. Ya, kita lihat di sini.
kita melakukan segala sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi kita atau anak itu cenderung melakukan sesuatu supaya dia tidak kena hukuman, misalnya. Kemudian dia supaya mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin karena ia takut kena hukuman. Ini namanya menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri anak itu. Ini motivasi itu ada dua, yang dari luar dan yang dari dalam. Lebih baik anak kita motivasinya datang dari diri dia sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ternyata Bapak Ibu ada disiplin itu yang identitas gagal, pemberian hukuman dan penghargaan. Jadi selama ini kalau saya biasanya saya melakukan pemberian sesuatu pada siswa supaya dia termotivasi. Ternyata di sini di konsep guru penggerak ini pemberian penghargaan itu adalah identitas yang gagal karena dia belum berhasil membentuk motivasi yang datang dari diri murid itu sendiri. Jadi anak itu kesadaran sendiri. Kalau hukuman bisa menyadarkan siswa, pemberian penghargaan bisa membuat siswa itu bersemangat, berdisiplin. Tapi waktunya hanya singkat dan tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi lebih baik identitas itu pemberian penghargaan itu sebenarnya kita kurangi. Ini efeknya ya. Kalau hukuman bisa menyakitkan, murid tidak nyaman, murid merasa takut, merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri karena dia dihukum di tempat yang ramai misalnya. Bisa dia rendah diri jadinya, tidak percaya diri dia. Kemudian kalau penghargaan ini tidak efektif untuk membentuk disiplin siswa karena sifatnya hanya sementara. Dia hanya disiplin ketika kita ada memberikan penghargaan kepada dia. Kemudian mematikan kreativitas. Dia tidak bisa lagi kreatif, dia hanya mengacu supaya dia dapat penghargaan. Dia mengerjakan lebih cepat dan ceroboh supaya kuncinya dia hanya untuk mengharapkan penghargaan saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya ini konsep disiplin yang identitas gagal. Bagaimana konsep disiplin yang identitas sukses? Nah, kita berikan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini yaitu misalnya siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita lihat konsekuensinya apa. Kalau siswa ini melakukan ini, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya itu berupa penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus, ada respon, kemudian murid menghormati peraturan. Kunci utamanya pada konsekuensi ini ada aturan-aturan yang kita tegakkan kepada siswa. Jadi anak itu nanti, anak ini melanggar aturan, berarti anak itu harus menjalankan konsekuensi. Bagaimana kalau seandainya dia melanggar peraturan, apa konsekuensinya itu? Kemudian ada restitusi. Nah, hendaknya kita berada pada tingkat restitusi ini dalam menangani murid bermasalah. Murid bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Di sini murid dibuat sadar. Dengan melakukan ini, bagaimana caranya? Nanti mereka akan sadar. Murid menghormati dirinya sendiri dengan tidak kita bentak. Kita menghormati diri sendiri dan murid menghormati diri sendiri. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat. Jadi mereka diberikan semangat dan kepercayaan diri untuk melakukan suatu perubahan. Nah, bagaimana pendekatan restitusi itu? Di sini nanti akan kita jelaskan bagaimana pendekatan restitusi itu. Pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ini pendapat dari Johnson tahun 2004. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Lanjut, tawaran bukan paksaan. Kemudian mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Maaf agak cepat karena waktunya. Bagaimana perbedaannya? Nah, ini kita lihat contoh restitusi itu. Nah, kasus murid itu sering tidak mengerjakan LKS. Nah, kalau hukuman, guru yang memakai teori kontrol menggunakan hukuman, guru menghukum murid tersebut tidak mengikuti kegiatan selanjutnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita menggunakan konsep hukuman, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan sampai selesai. Kita kasih batas waktu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang dibuatnya dan dirinya untuk membantu murid menyelesaikan masalah. Guru dan murid sama-sama terbuka dan mereka saling menghormati diri dan orang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan selanjutnya ada guru sebagai manajer. Kita berada pada posisi mana? Tentunya kita yang tahu ya Bapak Ibu. Kita di posisi mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau atau manajer? Bagaimana itu 5 posisi kontrol tersebut? Nah, kita lihat kasus. Ada kasus. Ini contoh yang tadi ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Contohnya dalam menyelesaikan masalah. Kasusnya, Yazid tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Dia suka mengganggu teman di kelas. Ini contoh kasus. Sebagai guru, sebagai penghukum, dia akan berkata, "Hei Yazid, selesaikan tugasnya, jangan main-main, nanti kamu tidak boleh istirahat." Tuh, dia hukumannya dia tidak mendapatkan waktu untuk istirahat. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yazid dengan muka pemalas. Yazid, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi Yazid nanti berasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayolah Yazid, kerjakanlah tugasnya, jangan suka ganggu teman, buat ibu bangga dengan kamu. Itu posisi sebagai teman. Sebagai pemantau ini dia mempunyai peraturan yang sudah ada dan dilanggar oleh anak itu. Yazid, kenapa tidak mengerjakan tugas? Main-main lagi, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya kalau melanggar? Ini posisi pemantau. Sedangkan posisi manajer, guru akan berkata, Yazid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu salah satu pertanyaan yang diajukan pada 5 posisi tadi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan saja kita sudah memposisikan diri kita di mana? Sebagai penghukumkah kita, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Mungkin kita akan pelan-pelan memposisikan diri kita di mana nantinya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu kita buatkan di dalam kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas itu perlu? Mengapa peraturan kelas tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu berupa kalimat, masih ada kalimat-kalimat positif negatif di sana. Sedangkan keyakinan itu sudah dibuat secara bersama dan diubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, berdiskusi tentang peraturannya ada, peraturan-peraturannya ada itu nanti kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian merumuskan peraturan yang menjadi keyakinan.
yang dibuat bersama dengan murid. Kemudian tempelkan, buat tanda tangan kerjasama dengan murid. Nah, kami sudah coba membuat keyakinan kelas di 81 pada jam pembelajaran IPA. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Kedua, mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai guru dan sesama teman. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas tersebut? Dia lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah terlibat dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Ini contoh membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dicobakan. Nah, ini waktu membuat keyakinan kelas itu ditandatangani bersama-sama dengan siswa di dalam kelas. Nah, nanti setelah dibacakan itu ditandatangani. Satu-satu mereka tempelkan di papan tulis. Nanti keyakinan kelas yang sudah disepakati itu yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di dalam kelas. Dan keyakinan kelas di dalam kelas 81 itu termasuk membawa tumbler ya Bapak Ibu, karena peraturan di sekolah di kita siswa itu membawa tumbler, bukan gelas minuman yang botol. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang terakhir. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang menempatkan kita sebagai guru, sebagai manajer. Menempatkan kita seorang guru sebagai manajer. Yang pertama sekali kita stabilkan identitas. Jadi semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada anak ini bermasalah, dia sering terlambat hadir ke sekolah. Kemudian saya tanya dengan kata-kata yang menempatkan bahwa kita seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Jadi anak itu dia tidak pertama distabilkan dulu identitas. Kemudian dia tidak merasa langsung dihukum begitu. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah dulu. Nah, kemudian ingat lagi keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang guru atau posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu standar nasional pendidikan. Jadi kita dituntut selaku seorang guru menerapkan positif dulu pada diri kita, baru kita bisa menuntun juga menjadi insan yang mandiri. Semoga sesi belajar ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sosialisasi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya membuat keyakinan kelas bersama kelas 81. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Awalnya apa yang kita sepakati? Jadi seorang pelajar, kalau kita belajar ada aturan-aturan yang harus kita taati setiap belajar. Contoh, setiap guru masuk
Hal harus bersih, kelas harus bersih. Mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membuli teman. Mengikuti pelajaran dengan tertib, patuh kepada guru. Itu adalah aturan-aturan yang kita harus tahu ketika harus belajar. Nah, aturan tersebut nanti akan kita buatkan bahasa yang lebih positifnya, yang lebih santunnya. Nah, sekarang untuk membuat itu anak-anak berkelompok. Duduk berkelompok atau duduk berdua-berdua. Mau pilih yang mana? Mau berkelompok? Silakan. Sekarang boleh berhadapan ke belakang. Nah, sekarang gini aja. Sekarang gini ada ke belakang. Ini sebentar nanti kita tempelkan di papan. Di kelompok masing-masing. Tadi sudah dibagikan kertas note-nya. Nah, silakan diisi. Silakan isi keyakinan apa yang mau kita tampilkan yang menjadi keyakinan kelas ini nantinya. Dengan kata-kata yang positif, yang singkat, padat, dan tentunya yang positif. Silakan Anda. Silakan Anda. Anak-anak, ada kata-kata tidak akan membuang sampah. Dengan kata-kata yang positif, membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan kelas, ya kan? Jadi menjaga kebersihan kelas itu tidak membuang sampah, menaruh benda pada tempatnya. Jadi menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Tertib, nah itu salah satu keyakinan. Tertib, disiplin, apa lagi? Nah itu yang Anda diskusikan. Nah, selesai diskusi masing-masing tempelkan di papan tulis. Mulai dari kelompok 1, tempelkan yang tadi. Silakan. Tempelan dulu. Ya, satu. Nah, kelompok 2. Kelompok berikutnya. Silakan ditempel yang tadi. Mana yang sudah? Silakan tempel. Nah, selanjutnya silakan tempel.
Mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Misalnya yang dibacakan ini, belajar mengajar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian enjoy, namun harus mematuhi tata tertib. Kemudian tidak boleh berbicara. Apakah tidak boleh berbicara itu tertib juga? Ya. Kita gabungkan nanti ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak, kata-kata tidak kita ganti dengan yang positif. Kalau tidak itu kata-kata negatif. Jadi ganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama kita lihat dulu menjaga ketertiban kelas. Jadi di sini tertulis, Anda dapat juga nanti, Anda catat dan ingat bahwa yang pertama keyakinan kita sepakati yang pertama menjaga ketertiban kelas. Kita baca lagi nih. Tadi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalian berjanji akan mengumpulkan tugas tepat waktu ini yang bersama. Sama tidak tidur dalam pelajaran. Tidak tidur dalam pelajaran. Berarti ini digolongkan ke mana? Tidak tidur. Tidak tidur. Berarti itu skip. Patuh, ya. Kemudian budaya rapi dalam berpakaian, selalu jujur bicara. Kemudian patuh. Nah, melakukan kegiatan ekskul, membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi yang kedua, membuang sampah. Anda, yang kedua kita sepakat membuang sampah pada tempatnya. Oke? Nah, membuang sampah pada tempatnya ini sama juga dengan menjaga kebersihan kelas. Banyak tuh, membuang sampah, selalu menjaga kebersihan kelas. Ya. Apalagi kira-kira tidak ngobrol waktu belajar. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Itu tertib. Patuh. Patuh terhadap guru dan orang tua. Nah, apakah boleh kita membawa AKP? Tidak boleh membawa AKP itu berarti patuh juga terhadap guru peraturan. Jadi harus patuh terhadap apa yang disarankan atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Satu lagi lah. Apa satu lagi? Menjadi kalimat positifnya apa satu lagi? Siapa yang tahu? Kira-kira apa? Ya. Tidak makan pada saat jam pembelajaran. Nah, tidak makan terhadap jam pembelajaran berlangsung. Ada kata-kata tidak. Nah, menjadikan positif apa? Pada saat jam pembelajaran berlangsung, bagaimana? Kata tidak itu kita ganti dengan apa? Sebentar. Kan tidak makan di jam pelajaran, makannya kapan? Makanannya pada jam istirahat. Nah, makan hanya pada jam istirahat. Kita ganti. Makan hanya
pada saat jam istirahat. Tuh. Ya, ada lagi yang perlu kita tambahkan? Mengguli segala macam. Kalau mengguli itu bagaimana? Apa kata-kata positifnya? Saling menghargai sesama teman. Tambahkan di sini. Saling menghargai sesama teman. Ada lagi yang tidak boleh ketinggalan. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh lupa mengerjakan tugas. Tidak boleh melanggar aturan. Apa kata positifnya? Jadikan positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu bagaimana orangnya? Disiplin. Nah, selalu disiplin. Jadi datang tepat waktu itu kita ganti dengan kata-kata disiplin. Oke. Jadi nomor 6, disiplin. Dalam segala apa? Dalam bidang apa kita disiplin? Dalam segala hal, ya. Disiplin dalam segala hal. Nah, sekarang 5 ini Ibu rasa ini sudah mewakili keyakinan dalam kelas ini. Kalau ada yang perlu ditambahkan, sudah cukup ya. Nah, sekarang kerja kelas mana? Nah, Robi, silakan Robi bacakan ini. Keyakinan kelas. Ini berdirinya Robi. Keyakinan kelas 81. Nah, di sini aja Robi. Jadi silakan dibaca oleh kepala kelas. Keyakinan kelas 81. 1. Menjaga ketertiban kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Patuh terhadap guru dan orang tua. 4. Makan hanya pada saat jam istirahat. 5. Saling menghargai sesama teman. 6. Disiplin dalam segala hal. Oke. Gimana semuanya? Ini keyakinan kelas 81. Ada yang kurang nak? Kalau ada tambahkan. Kalau enggak kita sama-sama aja sama berarti. Bagaimana anda semua? Ada yang mau tambahkan? Nanti sebelum ditambahkan, sebelum tanda tangan dengan ibu, kalau ada yang mau tambahkan atau ada yang mau dikurangkan, gimana? Makan itu gimana? Makan. Ya benar ya, makan pada jam istirahat. Oke, sekarang kita penanda tanganan keyakinan kelas. Terima kasih Ketua. Perwakilan saja berkelompok ya. Sekarang kita tanda tangani keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Silakan Anda ke depan, dipanggil namanya. Afifah Suci. Silakan ke depan. Tanda tangani. Kemudian Aruni.
Pratama. Siap-siap, Gaira. Siap-siap, Muhammad Radit. Nur Hafiza. Putri Karisma. Siap-siap, Raka Ibnu. Siap-siap, Robi. Makan dulu ya. Ada Bapak. Siap-siap, Stefani. Siap-siap, Sauki. Sauki. Siap-siap, Kiara. Siap-siap, Gio. Surat ini sudah tanda tangani. Tadi kita sudah sepakat bahwa keyakinan kelas kita ada beberapa buah, ada 5 yang hendaknya kita patuhi dan kita jaga selalu. Keyakinan kita sudah membuatnya secara bersama-sama. Kita sudah memilihkan apa saja yang akan kita tampilkan dan akan kita menandatangani dan menjadi kesepakatan kita bersama. Keyakinan itu datangnya dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang kita yakini bersama-sama. Atas partisipasinya dalam kegiatan ini,
terutama dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan kita patuhi selalu, ya, akan kita patuhi selalu setiap belajar. Bisa saja ini bukan hanya pelajaran dengan ibu, dengan pelajaran yang lain juga nanti akan dibuatkan keyakinan kelasnya. Jadi terima kasih, inilah kesepakatan kelas yang akan kita yakini bersama. Dan terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah bekerja sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu Bu. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ibu tentang sosok Bu Weti di sekolah kita ini? Waalaikumsalam, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu kita di SMP Negeri 2 Padang. Sosok Ibu Weti di sekolah kita ini adalah Ibu Weti itu sebagai guru mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPA di kelas 7 dan juga sebagai unsur pimpinan yaitu sebagai wakil kurikulum di sekolah ini. Bu Weti adalah sosok guru dan unsur pimpinan yang sangat bertanggung jawab serta punya disiplin yang tinggi, kemudian dan punya loyalitas yang tinggi dan punya rasa kemauan belajar yang tinggi. Semua kebaikan dan semua hal-hal yang baik pada umumnya ada pada Bu Weti. Karena saya sebagai rekan kerjanya selalu bekerja sama dalam hal-hal yang beberapa hal yang sekali dan bekerja sama sangat adalah sosok kemudian dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses dan tetap semangat Bu Weti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ui, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bu Wit tentang Ibu Weti sebagai unsur pimpinan di sekolah kita ini? Waalaikumsalam Bu Tati. Bu Weti di SMP 2 sebagai wakil kurikulum. Dia luar biasa, cerdas, disiplin, dan kerjanya penuh dengan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Luar biasa tuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Gusti. Saya guru BK di SMP 2 Padang. Berbicara sosok tentang Ibu Weti, tidak perlu diragukan lagi ya, karena menurut saya Ibu Weti sebagai guru maupun sebagai pimpinan adalah sosok contoh teladan yang baik bagi semua warga SMP 2. Yang pertama, sebagai guru, beliau juga ramah kepada anak-anak, dekat dengan anak-anak, dan juga dengan rekan-rekan kerja juga oke. Kemudian sosok pemimpin, tanggung jawabnya luar biasa serta disiplinnya juga yang luar biasa. Jadi menurut saya semua karakter-karakter ideal pada sosok pemimpin ada dalam diri Ibu Weti. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusneti, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Padang. Ibu Weti dalam pandangan saya adalah seorang guru yang sangat baik, mumpuni, dan patut kita jadikan contoh dalam banyak hal. Di antaranya yang pertama, kedisiplinan. Kedisiplinan beliau sangatlah luar biasa, mulai dari segi waktu maupun pekerjaan. Yang kedua, memiliki sifat tanggung jawab yang sangat luar biasa. Beliau selalu mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, baik sebagai seorang guru maupun pekerjaan lain yang diembankan kepada beliau.
Yang ketiga, beliau sangat memiliki sifat peduli. Kepedulian beliau tidak hanya meliputi kepada warga sekolah, mulai dari anak-anak, guru maupun tenaga kependidikan, bahkan beliau juga memiliki kepedulian kepada lingkungan sekolah. Kemudian Ibu Weti juga memiliki sifat ramah, yang sangat ramah kepada sesama, baik kepada siswa, kepada sesama guru, maupun kepada warga sekolah lainnya. Kapan dan di mana saja, beliau selalu tersenyum, mengucapkan salam, dan selalu menyapa. Itulah di antara yang bisa saya lihat sosok Bu Weti yang patut saya teladani dan kita teladani bersama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eti karena telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Bu Eti juga sangat memahami kondisi saya dan mengerti kesusahan apa yang saya alami. Saya rasa Bu Eti adalah guru yang cocok untuk permasalahan seperti ini. Bu Eti juga mengajarkan saya bahwa setiap manusia melakukan kesalahan. Dan Bu Eti juga membantu saya untuk menemukan solusi permasalahan saya. Terima kasih karena Bu Eti telah membantu menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Weti yang telah memberikan solusi dari setiap permasalahan saya dan mengajarkan saya untuk terus bersabar dalam menghadapi masalah yang akan datang ataupun yang telah datang. Saya rasa Bu Weti adalah guru yang terbaik dan selalu memberikan saya solusi di setiap masalah saya. Sehat selalu Bu. Bu Weti adalah guru yang hebat. Assalamualaikum. Demikianlah aksi nyata saya kali ini tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.